Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 511 MIPA 8. Kami akan menjelaskan mengenai diskriminasi. Saksikan sampai tuntas ya. Pada video ini, kami akan menyampaikan 4 pokok mengenai diskriminasi. Yang pertama, mengenai pengertian diskriminasi, lalu faktor penyebabnya diskriminasi, hukum yang mengaturnya, dan yang terakhir adalah solusi atau cara mengatasinya tindak diskriminasi. Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya, dari suku bangsa, budaya, agama, ras dan bahasa, saling berbaur jadi satu persatuan di tengah perbedaan. Inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatunya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Namun, realitanya, diskriminasi yang kian marak jadi faktor pemecah belah keutuhan suatu bangsa. Kalian penasaran tidak? Apa itu diskriminasi? Apa faktor penyebabnya? Hukum apa yang mengatur tentang diskriminasi? Dan apa solusinya? Berikut penjelasannya. Dari pandangan Frater Bernardus Andrian, diskriminasi merupakan tindakan merendahkan orang lain yang disebabkan oleh sebuah statement bahwa dirinya atau suatu golongan dari segi suku, agama, ras, dan lain-lain lebih dari di antara yang lain. Oleh karena itu, terjadilah sebuah penindasan di situ. Kalau menurut KBBI, diskriminasi merupakan pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Terdapat dua faktor penyebab terjadinya diskriminasi. Yang pertama, faktor internal. Contohnya, kurangnya pemahaman dan kesadaran dari diri pribadi dalam menghargai perbedaan. Sedangkan faktor eksternal, adanya pemahaman yang mempengaruhi orang, doktrin dari orang lain atau terjadinya stereotip. Stereotip merupakan citra kaku tentang kelompok ras atau budaya lain tanpa memperhatikan kebenaran dari citra tersebut. Contohnya, beberapa pandangan dari orang lain bahwa suku Batak itu orangnya keras, baik dari tutur katanya maupun tindakannya. Hal ini termasuk dari tindakan diskriminasi, karena dari pemikiran ini keluarlah sebuah statement bahwasanya suku Batak itu keras. Lalu stigma ini turun-menurun ke masyarakat luas. Undang-undang yang mengatur diskriminasi diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasari pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Diskriminasi pada saat ini masih kerap terjadi di kalangan masyarakat. Tindakan diskriminasi tidak hanya terjadi di Indonesia. Di berbagai negara maju pun sering terjadi diskriminasi. Namun, tidak ada kata tidak mungkin untuk mengatasi diskriminasi tersebut. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengatasi diskriminasi. Yang pertama, memberi pemahaman kepada masyarakat di sekitar kita mengenai dampak negatif dari perilaku diskriminasi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri pada diri masing-masing. Yang ketiga, menghormati perbedaan yang ada. Yang keempat, melakukan kegiatan sosialisasi yang lebih luas agar kita dapat memiliki sifat terbuka. Dan yang kelima, adanya hukum yang tegas. Itu dia pembahasan mengenai diskriminasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.